Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang penyusutan dan amortisasi fiskal. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, Yulianti Wahyuningsasi, yang kedua ada Zulfi Faradilah, yang ketiga ada Mayang Permatasari, yang keempat ada Sekar Arum Nur Latifah, dan yang kelima Sari Oktaviani. Berikutnya di sini saya akan membacakan mengenai pasal 6 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mana menjelaskan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, yang mana termasuk penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Selanjutnya ada penyusutan. Penyusutan adalah alokasi pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali. Yang kedua ada amortisasi. Amortisasi adalah alokasi pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah atau goodwill yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang dimaksud dengan pengeluaran untuk memperoleh hak tanah guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali adalah biaya perolehan tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai dari pihak ketiga, dan pengurusan hak-hak tersebut dari instansi yang berwenang untuk pertama kalinya. Sedangkan biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai diamortisasikan selama jangka waktu hak-hak tertentu tersebut. Penyusutan. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan. Penyusutan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan tersebut. Dengan persetujuan Dirjen Pajak, wajib pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan yang tidak tercantum dalam lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, dan lampiran 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/MK 09/2009 untuk kepentingan penyusutan digunakan masa manfaat dalam kelompok 3. Di sini ada tabel kelompok harta berwujud. Terus yang pertama ada bukan bangunan, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, dan yang bangunan ada permanen dan tidak permanen. Di sini ada masa manfaat tahunan, ada tarif penyusutannya, metode garis lurus, dan juga tarif penyusutan metode saldo menurun. Perbedaannya di bangunan permanen dan tidak permanen tidak menggunakan tarif penyusutan metode saldo menurun. Berikutnya ada harga perolehan dan nilai perolehan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu sebagai berikut. Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Berikut ini ada contoh. Contohnya itu yang untuk PTA, ada PTA dan ada PTB. Nilai sisa buku dari PTA itu ada 10 juta, dan PTB ada 12 juta, sedangkan harga pasar untuk PTA harta X itu ada 20 juta, dan harga pasar PTB harta Y itu ada 20 juta. Dan untuk antara PTA dan PTB terjadi pertukaran harta. Walaupun tidak terdapat realisasi pembayaran antara pihak-pihak yang bersangkutan, namun karena harga pasar harta yang dipertukarkan itu sama 20 juta, yang mana merupakan nilai perolehan yang seharusnya diterima. Selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku harta yang dipertukarkan merupakan keuntungan yang dikenakan pajak. PTA memperoleh keuntungan sebesar 10 juta,
yang mana 20 juta dikurangi 10 juta, yaitu harga pasar dikurangi nilai sisa buku. Begitu pula dengan PTB memperoleh keuntungan sebesar 8 juta, yang mana 20 juta dikurangi 12 juta, yang mana harga pasar 20 juta dan nilai sisa buku sebesar 12 juta. Berikutnya ada nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilan usaha. Adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, contohnya itu ada PTA dan PTB yang melakukan peleburan dan membentuk sebuah badan baru, yaitu PTC. Nilai sisa buku dan harga pasar harta dari kedua badan tersebut telah diketahui yang sebagaimana telah ditampilkan, yaitu PTA sisa bukunya ada 200 juta dan PTB sebesar 300 juta. Untuk harga pasar dari PTA sendiri sebesar 300 juta dan harga pasar PTB sebesar 450 juta. Pada dasarnya, penilaian harta yang diserahkan oleh PTA dan PTB dalam rangka peleburan menjadi PTC adalah harga pasar dari harta itu sendiri, yang mana PTA mendapatkan keuntungan sebesar 100 juta, yaitu 300 juta dikurangi 200 juta, PTB mendapatkan keuntungan sebesar 150 juta, yaitu 450 juta dikurangi 300 juta, dan PTC membukukan semua harta tersebut dengan jumlah 750 juta, yaitu 300 juta dan 450 juta, yang mana harga pasar dari harta PTA dan PTB. Namun, dalam rangka menyelaraskan dengan kebijakan di bidang sosial, ekonomi, investasi, moneter, dan kebijakan lainnya, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan nilai lain selain harga pasar, yaitu atas dasar nilai sisa buku atau pooling of interest. Dalam hal demikian, PTC membukukan penerimaan harta dari PTA dan PTB tersebut sebesar 500 juta, ya dari 200 juta plus 300 juta, yang mana nilai sisa buku dari harta PTA dan PTB. Untuk nilai sisa buku fiskal harta atau yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak ya, yang diperoleh karena sumbangan, bantuan, zakat, hibah, serta warisan yang memenuhi syarat dari pasal 4 ayat 3 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud, maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut. Dalam hal pengalihan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud, maka nilai sisa buku fiskal harta tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau kerugian bagi pihak yang mengalihkan dan bukan penghasilan bagi pihak yang menerima. Sebaliknya, apabila tidak memenuhi syarat, maka bagi pihak yang mengalihkan nilai sisa bukunya tidak dapat diakui sebagai biaya, dan bagi penerima merupakan penghasilan. Nilai pasar dari harta yang bersangkutan dalam hal harta tersebut diperoleh dalam rangka setoran modal sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, yang mana terdapat dalam pasal 4 ayat 3 huruf C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang selanjutnya yaitu harga perolehan aset berwujud yang dibangun sendiri, yaitu biaya-biaya untuk membangun atau membuat harta tersebut di mana harus dikeluarkan unsur-unsur biaya yang menurut ketentuan fisikal tidak dapat dibebankan. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Dalam hal harta tersebut dibangun dengan dana yang berasal dari pinjaman. Biaya bunga pinjaman tersebut harus dikapitalisasi dalam harga perolehan harta yang bersangkutan. Apabila terjadi pengalihan atau penarikan terhadap aset-aset tadi, maka jumlah nilai buku fisikal aset tersebut dapat dibebankan sebagai biaya dan jumlah harga jual atau pengganti asuransi yang diterima atau diperoleh diakui sebagai penghasilan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan, hal yang tergolong ke dalam harga perolehan adalah harga beli aset, biaya angkut, biaya pemasangan, biaya asuransi jika ada, biaya komisi, biaya balik nama, dan lain sebagainya. Sebagai contoh biaya yang bukan merupakan biaya perolehan aset berwujud adalah yang pertama biaya pembukaan fasilitas baru, yang kedua biaya pengenalan produk atau jasa baru, terutama biaya iklan dan biaya promosi. Yang ketiga, biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru
atau kelas pelanggan baru. Yang terakhir yaitu biaya administrasi dan biaya overhead umum. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan penyusutan. Yang pertama, sebuah gedung yang harga perolehannya 1 M dan masa manfaatnya 20 tahun, maka penyusutan setiap tahunnya sebesar 50 juta didapatkan dari 1 M dibagi 20 tahun. Dan untuk nomor 2 yaitu sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2009 dengan harga perolehan sebesar 100 juta, masa manfaat dari mesin tersebut 4 tahun. Kalau tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50%, perhitungan penyusutannya sebagai berikut. Harga perolehannya 100 juta, tahun pertama yaitu 2009 dengan tarif 25% didapatkan dari 6 bulan dibagi 12 bulan dikali 50%. Dan untuk penyusutannya yaitu 25 juta didapatkan dari harga perolehan dikali dengan tarif. Dan nilai bukunya sebesar 75 juta didapatkan dari harga perolehan dikurang penyusutan. Dan untuk tahun 2010, tarif 50%, penyusutannya 37.500.000 dan nilai bukunya 37.500.000. Untuk 2011, tarifnya 50%, penyusutannya 18.750.000 dan nilai sisa bukunya 18.750.000. Dan untuk tahun 2012, tarifnya 50%, penyusutannya 9.375.000 dan untuk nilai sisa bukunya 9.375.000. Dan untuk tahun 2013, tarifnya disusutkan sekaligus dan untuk penyusutannya sebesar 9.375.000 dan nilai sisa bukunya 0. Amortisasi. Tarif kelompok amortisasi ini sudah diatur dalam pasal 11A ayat 2 yang terdiri dari 4 kelompok, yaitu dalam tabel sebagai berikut. Kelompok harta tak berwujud untuk kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun, tarif penyusutan metode garis lurus sebesar 25%, tarif penyusutan metode saldo menurun sebesar 50%. Untuk kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun, tarif penyusutan metode garis lurus sebesar 12,5%, tarif penyusutan metode saldo menurun sebesar 25%. Untuk kelompok 3 dengan masa manfaat 16 tahun, tarif penyusutan metode garis lurus sebesar 6,25%, tarif penyusutan metode saldo menurun sebesar 12,5%. Dan untuk kelompok 4, dengan masa manfaat 20 tahun, tarif penyusutan metode garis lurus sebesar 5%, tarif penyusutan metode saldo menurun sebesar 10%. Amortisasi ini dilakukan pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.03/2008. Untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka wajib pajak menggunakan masa manfaat yang terdekat. Misalnya, harta tak berwujud dengan masa manfaat sebenarnya 6 tahun dapat menggunakan kelompok masa manfaat 4 tahun atau 8 tahun. Dalam hal masa manfaat yang sebenarnya 5 tahun, maka harta tak berwujud tersebut diamortisasikan dengan menggunakan kelompok masa manfaat 4 tahun. Pengeluaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut. Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal dapat dipilih apakah diamortisasi dengan dua metode yang tercantum atau langsung dibebankan seluruhnya pada saat terjadinya. Kemudian, pengeluaran yang dilakukan sebelum perusahaan beroperasi komersial yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dikapitalisasi sebagai biaya operasi. Kemudian diamortisasi dengan metode yang tercantum. Yang termasuk pengeluaran praoperasi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum perusahaan beroperasi kembali. Misalnya, studi kelayakan dan biaya produksi percobaan, tetapi tidak termasuk biaya-biaya operasional yang sifatnya rutin, seperti gaji pegawai, rekening listrik dan telepon, dan biaya kantor lainnya. Pengeluaran yang rutin tersebut harus dibebankan sekaligus pada tahun terjadinya. Selanjutnya, pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dengan menggunakan metode satuan produksi, yaitu produksi tahun ini dibagi taksiran deposit minyak mentah atau gas bumi yang bisa ditambang dikali 100%. Lalu ada pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain migas, hak pengusaha hutan, dan hak pengusaha
sumber alam atau hasil alam lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dengan menggunakan metode satuan produksi paling tinggi 20%, yaitu yang pertama hak pengusaha hutan didapat dari produksi tahun ini dibagi taksiran produksi dalam konsensi HPH dikali 100% dengan maksimumnya 20%. Lalu ada hak penambangan selain minyak dan gas bumi, yaitu produksi tahun ini dibagi taksiran deposit mineral yang bisa ditambang dikali 100% dengan maksimal 20%. Contohnya pengeluaran untuk memperoleh hak pengusaha hutan yang punya potensi 10 juta ton kayu, yaitu sebesar 500 juta diamortisasi sesuai dengan persentase satuan produksi yang direalisasikan dalam tahun yang bersangkutan. Jika dalam 1 tahun pajak ternyata jumlah produksi mencapai 3 juta ton, yang berarti 30% dari potensi yang tersedia, walaupun jumlah produksi pada tahun tersebut mencapai 30% dari jumlah potensi yang tersedia, besarnya amortisasi yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun tersebut adalah 20% dari pengeluaran atau 100 juta. Ini didapat dari 500 juta dikali tarif maksimal yaitu 20%. Lalu catatan apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari jumlah taksiran produksi, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain yang belum diamortisasi, maka sisa pengeluaran yang belum diamortisasi tersebut dapat dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan. Selanjutnya, apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak tersebut tadi, maka nilai sisa buku fiskalnya dibebankan sebagai biaya, sedangkan jumlah yang diterima atau diperoleh sebagai penggantinya merupakan penghasilan. Apabila pengalihan tersebut dalam rangka sumbangan, hibah, bantuan, dan warisan yang memenuhi syarat dalam pasal 4 ayat 3 huruf A dan B, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, maka nilai sisa buku fiskalnya tidak dapat diakui sebagai biaya dan bagi penerimanya bukan penghasilan. Contohnya ada PTX yang mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi di suatu lokasi sebesar 500 juta. Taksiran jumlah kandungan minyak di daerah tersebut adalah sebanyak 200 juta barel. Selanjutnya, setelah produksi minyak dan gas bumi mencapai 100 juta barel, PTX ini menjual hak penambangannya ke pihak lain sebesar 300 juta. Perhitungan penghasilan dan kerugian dari penjualan hak tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama diketahui bahwa harga perolehannya adalah 500 juta, lalu amortisasi yang telah dilakukan yaitu dengan metode satuan produksi, jadi 100 juta barel dibagi 200 juta dikali 100% sama dengan 50%. Maka amortisasi yang telah dilakukan adalah sebesar 250 juta, yaitu didapat dari 500 juta dikali 50%. Maka nilai buku harta yang tersisa adalah 250 juta didapat dari 500 juta dikurang 250 juta. Dan tadi dijual dengan harga 300 juta. Dengan demikian, jumlah sisa buku sebesar 250 dibebankan sebagai kerugian, dan jumlah sebesar 300 juta dibukukan sebagai penghasilan. Yang selanjutnya yaitu contoh perhitungan amortisasi. PT Astijaya pada tanggal 1 Januari 2001 mengeluarkan uang sebanyak 100 juta untuk memperoleh hak lisensi dari Phoenix Cycle Ltd selama 4 tahun untuk memproduksi sepeda Phoenix. Perhitungan amortisasi atas hak lisensi tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan metode garis lurus. Dari tahun 2001 sampai 2004 sama 100 juta dikali 25% sama dengan 25 juta. Dan untuk metode yang kedua yaitu metode saldo menurun, yaitu pengeluarannya 100 juta untuk tahun pertama 2001, tarifnya 50%, amortisasinya 50 juta didapatkan dari pengeluaran dikali dengan tarif. Dan untuk nilai sisa buku 50 juta didapatkan dari pengeluaran kurang amortisasi. Untuk tahun 2002, tarif 50%, amortisasinya 25 juta, dan nilai sisa buku 25 juta. Dan tahun 2003, tarif 50%, amortisasinya 12.250.000, dan untuk nilai sisa bukunya 12.250.000. Dan untuk tahun 2004, tarifnya disusutkan sekaligus dan amortisasinya 12.250.000, dan untuk nilai sisa bukunya 0.
Selanjutnya, penyusutan dan amortisasi fiskal dicatat dalam lampiran khusus 1A, Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal. Nantinya, selisih dari penyusutan dan amortisasi fiskal dengan penyusutan dan amortisasi komersial akan digunakan sebagai koreksi fiskal. Formulir Daftar penyusutan dan amortisasi fiskal ini wajib dilaporkan apabila wajib pajak mempunyai harta berwujud maupun tidak berwujud. Wajib pajak menerapkan perhitungan yang berlaku dan harus konsisten, dan tidak bisa berubah lagi di pembayaran pajak selanjutnya. Harta wajib dilaporkan dalam SPD tahunan oleh wajib pajak. Apabila harta belum dilaporkan pada SPD tahunan, maka Dirjen Pajak nantinya akan menerbitkan surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan, itu surat SP 2DK. Jika wajib pajak tidak dapat memberikan klasifikasi yang memadai, maka atas keberadaan harta tersebut akan dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dianggap sebagai objek pajak. Sebagai informasi atas harta yang ditemukan oleh Dirjen Pajak dan belum dilaporkan dalam SPT tahunan, akan dikenakan tarif PPh final sebesar 30% untuk wajib pajak pribadi, ditambah dengan sanksi 200% atau 2% per bulan selama maksimal 24 bulan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penulisan. Terima kasih.